Iya kak. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Rizal habis dari mana tadi? Tadi habis makan. Rizal kesini tahu dari siapa? Tadi sih nanya-nanya ke teman-teman. Katanya ada yang apa menawarkan konseling itu. Konseling. Oh, Iya. gara-gara teman-teman kakak yang kemarin Iya, gitu ya. iya. Terus Rizal ceritanya mau coba melakukan proses konseling nih. Iya. Gitu. Tadi emang habis ngapain? Makan habis makan. Iya. Apa lauknya kalau malam? Paling tahu sih tadi tahu sampai sayur sop. Gimana? Enak kalau makan di sini? Ya begitulah. Enak-enakin aja ya. Iya. Iya. Seru nggak mondok di sini? Ya ada serunya dan enggaknya sih kak. Enggak ya. Iya. Biasa ya itu mah ya. Iya. Tapi sebelumnya Rizal itu tahu nggak sih apa itu konseling gitu? Sebelumnya udah pernah dengar atau gimana? Nggak pernah kak. Pernah. Jadi waktu dulu tuh nggak ngerti tuh apa itu konseling. Nggak tahu. Karena kan kakak kemarin tuh waktu kesini tuh udah jelasin tuh sama teman-teman yang kumpul, teman-teman Rizal tuh yang kelas berapa sih kalau 1 SMP tuh kelas 7 kelas 7 sama kelas 8 tuh kemarin kakak kumpul itu. Terus kakak jelasin, teman kakak jelasin apa itu konseling. Kemarin gak sempet kakak manggil kelas 12 itu. Jadi mungkin teman-temannya gitu. Terus sebelumnya Rizal tuh berarti belum tahu nih apa itu konseling? Belum tahu. Belum. Tapi sebelumnya udah kenal kakak belum? Tahu kak. Sini bukan sih. Oh iya. Dengar dari teman-teman Iya, ya. ada teman-teman. Kadang Iya. sama Kak Sidik aja gitu. Kak Sidik. Iya. Nanti kalau kita nggak kenal, masa kakak tahu Rizal aja karena tuh Rizal mau konseling kak gitu. Nanti si Rizal tahu kakak dari mana ini? Ya sebenarnya dengerin dulu ya, kenalin kakak ya. Kakak namanya Muhammad Sidik Kananto. Jadi Rizal bisa panggil Kak Sidik aja. Terus kakak ini ceritanya dari UIN SMA Banten, tahu nggak? Di mana tuh? Di Banten, UIN SMA Banten. Oh iya di Banten. Di Banten, tepatnya itu di daerah Serang. Ya, kakak tuh kebetulan dari jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, bimbingan konseling Islam, dan sebenarnya kakak ini lagi ada kegiatan PPL, praktikum profesi lapangan. Itu sebenarnya kakak tuh PPL-nya di Dinsos yang di Pemda Tangerang itu, Dinas Sosial Kabupaten Tangerang itu. Nah sebelum kakak di Sirojul ini, pondok kamu ini, kakak tuh di UPT, kakak melakukan konseling sama orang-orang yang bermasalah, ya kayak gelandangan, pengemis, anak pang dan lain-lain itu. Nah kebetulan kakak ditugasin, disaranin juga, diizinin buat praktek konseling di Sirojul Atfal. Nah ya udah akhirnya kakak di sini ya ketemu teman-teman Rijal yang ada kelas sama teman-teman semua. Ya gitu. Jadi main panggil aja Kak Sidik gitu. Nah jadi berarti Rijal mau ngelakuin proses konseling nih? Iya kak. Ya udah, sebelumnya kakak jelasin dulu ya apa itu konseling gitu. Nah kalau yang kita lakukan ini namanya konseling individual, jadi satu-satu gitu. Ada juga yang namanya konseling kelompok, itu dia berkelompok. Nah kalau kita berdua gini hadap-hadapan dan juga ya sendiri-sendiri gitu ya, konseling individual. Nah sebelumnya konseling individual itu artinya itu proses pemberian bantuan oleh tenaga profesional. Nah tenaga profesional ini kakak yang bisa disebut juga konselor, tapi ini kakak belum jadi konselor yang profesional beneran ini. Kebetulan kakak lagi praktek aja gitu. Nah proses pemberian bantuan oleh tenaga profesional yang disebut konselor kepada seorang klien. Nah klien ini tuh Rizal ini. Klien itu sama kalau di bahasa dokter kayak pasien gitu. Nah tapi kalau di bahasa konseling atau psikologi itu disebutnya klien, lebih keren gitu. Kalau biasa gampangnya kalau di jalur paham klien itu apa ya, seperti pasien seperti itu. Nah konseling ini pemberian bantuan untuk apa? Untuk
bisa untuk menggali potensi yang ada di dalam dari Rizal, dan juga kakak bisa ngebantu memecahkan masalah yang Rizal hadapin gitu. Nah, dan konseling juga ini punya tujuan, yaitu memandirikan klien. Jadi posisinya dalam konseling itu bukannya seperti seperti kayak di sini mungkin sama kakak kelas, sama guru, bukan lebih menasehati, tapi ini lebih kayak memandirikan Rizal buat ngebantu memecahkan masalah Rizal sendiri gitu. Jadi posisinya di sini Rizal itu yang lebih banyak, entah nanti Rizal mau bercerita tentang apa, pokoknya nanti kakak hanya mencoba membantu menggali apa yang nanti Rizal ceritakan gitu. Sebelumnya Rizal pernah nggak sih curhat sama teman gitu? Jarang, kalau curhat Jarang. ya paling cuma temen dekat juga doang sih. Sama teman-teman juga doang. Iya. Biasanya kalau ngungkapin ke temen tuh suka bocor nggak sih? Ya ada kali sedikit. Ya kan, takutnya nih nanti masalah saya nih, dia mulutnya ember nih. Kalau bahasanya gitu kan. Nah, jadi konseling juga itu ada namanya asas konseling. Jadi Rizal nggak perlu takut di sini, sama kakak-kakak yang pernah konseling di sini nggak perlu takut. Jadi jangan takut nanti kalau misal Rizal bercerita atau Rizal mengungkapin apa, nggak usah takut nanti nyampe ke mana namanya, ke pengurus lah, atau ke ustadz lah, atau bahkan guru atau pengasuhan pun yang ada di sini gitu. Jadi Rizal nggak usah takut. Ini jadi namanya ada dalam konseling itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu jadi apa yang kita interaksi di sini, apa yang Rizal, apa yang mau omongkan, insya Allah udah pasti, karena itu asas dari kami semua itu menjaga kerahasiaan. Nah, selanjutnya ada namanya asas keterbukaan. Nah, dalam asas keterbukaan ini Rizal harus terbuka. Kita juga asas keterbukaan. Jadi kakak juga terbuka untuk membantu Rizal, dan Rizal juga terbuka untuk apa yang mau disampaikan ke kakak, biar nanti dalam proses konselingnya itu bisa sistematis atau bisa nanti yang sesuai kita harapkan. Itu yang Rizal harapkan kenapa datang ke kakak. Dan juga ada namanya asas kesukarelaan. Nah, kesukarelaan ini posisinya kakak nggak merasa terpaksa harus menjadi konselor, harus ngebantu Rizal. Kakak juga ini kakak sukarela mau ngebantu Rizal, dan juga Rizal juga harus sukarela. Kan Rizal kesini juga karena mau sendiri kan, tadi katanya karena teman gitu kan. Iya, berarti kan Rizal udah sukarela nih. Berarti itu 3 poin udah masuk nih kita dalam konseling. Nah, jadi Rizal sukarela mau melakukan proses konseling. Soalnya kalau secara terpaksa ya nggak bisa, nanti diem-dieman kita gitu. Nah, udah sebenarnya jadi udah mulai paham kan sedikit apa itu konseling. Paham. Nah, Rizal ini kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Oh, berarti sama teman-teman yang kemarin itu ya? Iya. Oh, kelas 12. Berarti udah berapa lama di sini? Dari kapan? SMP. Oh, dari SMP. Dari kelas 7. Berarti abis SMP karena masih betah tetap lanjut sampai sekarang kelas 12. Iya. Oh. Nah, Rizal nih datang ke sini apa nih? Ada apa nih yang mau tiba-tiba pilih kakak minta sendiri mau konseling? Kenapa nih ceritanya nih? Kan awalnya kan dari teman Kak. Kan saya mah orangnya penutup gitu, tutup, gak pernah cerita, paling cuma orang-orang tertentu doang gitu. Terus disaranin lah sama teman, katanya coba ke sini nih yang lagi pakai L gitu. Ya udah saya datang ke sini ke Kasidik gitu. Jadi karena mau nyoba, karena teman juga cerita teman ke Rizal gitu, jadi mau ke sini gitu. Terus ya udah saya datang ke sini pengen cerita aja sih Kak, kan kenapa saya dari SMP terus sampai SMA gitu nggak keluar gitu.
Ya karena ada masalah sih kayak di keluarga gitu, kayak broken home gitu lah. Kalau dia tahu kenapa tuh bisa broken home-nya itu? Ya awalnya sih apa ya, biasa sih kak, keluarga gitu sering cekcok, sering ya adu mulut gitu sama ibu sama bapak gitu. Terus saya sendiri kena gitu, jadi apa ya, udah ini udah males lah sama orang tua gitu. Jadi saya niatan minta ke orang tua, ya udah masuk pondok aja gitu sayanya gitu, biar ngehindar dari masalah begitu. Sering kayak gitulah, sering berantem itu. Jadi dari SMP SMA ya di sini aja gitu. Ya saya anggap di sini juga udah kayak keluarga sih kak, banyak teman. Terus nggak ada apa ya, nggak ada ya, paling ada sedikit lah dari pusatnya atau apa, tapi setidaknya nggak lebih parah gitu kayak di rumah. Tapi nyaman di apa kegiatan pondok kan udah dari kelas 7 kan? Iya. Berarti nyaman banget itu. Nyaman. Paling ada beberapa doang sih yang bikin bosan aja gitu, kegiatannya gini aja gitu, kayak ngaji itu apa kegiatan dari pondok sendiri gitu, nggak ada tambahannya apa gitu, nggak ada, jarang. Tapi yang Rizal, kegiatan Rizal yang tadi kata Rizal itu bosan, apa yang membuat Rizal bosan? Karena nggak ada kegiatan, kurang banyak Iya, apa? kurang banyak sih kak, kurang banyak doang. Oh, berarti Rizal nih rajin orangnya, males kegiatan yang cuma dikit ya? Iya, aja itu aja gitu kegiatannya kak. Nggak ada yang apa ya, tambahan dikit kayak atau apa gitu. Tapi sebelumnya kan tadi Rizal ceritanya ya, Rizal masuk sini karena di keluarga ada terjadi mungkin bisa disebut kalau kata orang broken home gitu ya. Tapi dengan permasalahan seperti itu yang Rizal hadapin, ada nggak sih mungkin berefek nggak ke kegiatan Rizal? Berefek ke pondok gitu. Ya ada, ya karena mungkin Rizal kepikiran punya masalah seperti itu, berefek nggak? Ya paling efeknya ya kayak gini kak, nggak bisa apa ya, susah berbaur gitu. Iya. Kalau untuk fokus gitu kegiatan karena kepikiran gitu. Enggak sih kak, nggak terlalu kepikiran. Paling kalau misalkan lagi senang-senang ya senang aja gitu, tapi emang agak susah gitu kak ya, berbaur sama orang lain gitu. Jadi susahnya itu ya itu sering takut salah, takut diomelin gitu. Emang yang sering ngomelin siapa Ustaz? Kan udah kelas 12 ya? Yang Iya. ngomelin siapa? Iya, Ustaz? Ustaz sih ya. Ustaz. Gitu doang. Kesalahannya biasanya apa tuh Rizal kalau diomelin? Ya kan di kelas 12 ini kan udah jadi pengurus ya kak ya. Ya. Paling kesalahannya ya apa ya kak, kayak telat lah, atau nggak pernah nggak pernah belajar mahal atau apa gitu. Gitu sih kak, jadi sering telat juga sih saya juga gitu. Waduh, telat terus berarti. Iya. Berarti udah kayak hukumannya udah jadi sehari-hari nih. 5 waktu soalnya. 5 waktu sholat. Terus berarti dengan Rizal sering telat, tadi kata Rizal bilang ya, sering telat. Tapi biasanya emang kegiatan di sini apa sih? Iya, ngaji itu macam sekolah. Udah sih gitu doang sih kak. Kalau olahraganya kurang ya? Apa gimana? Olahraganya kurang sih kak, olahraganya kebanyakan ngaji dari pagi siang sore gitu. Oh, sering ngaji. Iya ngaji. Iya. Soalnya kakak dengar sebelumnya juga kakak kan konseling adik-adik kelas ya, pagi belajar, kadang ngaji dulu kan pagi ya, subuh Iya. ya, pagi subuh ngajar terus belajar ya. Terus karena kakak tahu, sebenarnya kakak kurang tahu sih, sebenarnya kakak sebelumnya juga pernah mondok, cuman bukan salafi seperti ini, jadi kakak kurang paham gitu kegiatannya. Tapi kalau melihat di sini emang kegiatannya banyak ngaji gitu ya. Tapi Rizal punya cita-cita? Ada sih cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-citanya ya jadi pengusaha kak. Pengusaha. Iya. Pengusaha apa? Pengusaha apa aja. Apa aja. Iya. Yang penting usaha ya. Usaha.
Eh, tadi apa kegiatan apa dari sebelumnya, mohon maaf nih kakak agak nyinggung yang tadi Rizal kenapa bisa masuk sini gitu. Dengan keadaan seperti itu apa yang dampak yang Rizal hadapin dari permasalahan tadi? Dampak yang Rizal hadapin itu apa? Apakah Rizal udah merasa biasa aja, atau karena Rizal udah terbiasa jadi lebih kuat, atau gimana? Ya di satu sisi udah apa ngerasa kuat juga kayak gitu, tapi satu sisi juga ngerasa ada traumanya sih kan. Tuh, traumanya ya begitu. Jadi kemarah apa yang diomelin terlalu berlebihan, saya kayak trauma gitu, takut atau gimana gitu. Itu sih ya. Tapi ayah ibu masih bareng apa udah Bisa sih. bisa? Sekarang tinggalnya sama Mama. mama. Emang oh iya, Rizal emang tinggalnya di daerah mana? Di daerah Tangerang. Tangerang. Iya. Tangerang mana? Kakak di orang Tangerang nih. Kabupaten. Kabupaten mana? Kan kabupaten luas. Di ini di Raja. Oh di Raja. Daerah Raja. Raja mananya kan? Raja mananya? Di daerah Kukun. Daerah Kukun. Iya. Daerah Kukun. Kakak juga pernah tuh main ke daerah Batavia, tahu kamu? Oh ya, Ya, dekat sama rumah kamu, dekat nggak Batavia situ? lumayan. Lumayan. Situ banyak kafe situ kan. Iya. Jadi Rizal orang Raja ceritanya nih. Iya. Tadi sama kita orang Tangerang. Ya kan juga orang Tangerang. Jadi sekarang udah tinggal sama mama di Raja. Jadi berarti Rizal lumayan kuat ya, dari kelas 7, kelas 12. Biasanya kegiatan, katanya Rizal capek, tadi ngomong gitu kan. Capek, apa yang membuat Rizal capek? Capeknya ya sering apa ngaji terus, ini juga lama, itu bosenin gitu. Pastinya. Ngaji terus. Iya, ngajinya gitu. Emang yang Rizal pengen itu seperti apa? Iya, pengennya sih ada ngajinya, tapi ada kegiatan lainnya juga gitu, kayak apa kayak olahraga, tapi olahraganya juga ya paling tiap sore gitu, jangan apa cuma apa sorenya ngaji tapi sore apa tapi nggak ada kegiatan lain gitu, jadi kan bosen gitu, capek, sering bolak-balik juga, terus juga ya ngantukan gitu, bosen kan ngaji terus. Selain ngaji doang, apa kegiatan? Nggak ada sih kak. Iya, nggak ada. Nggak ada. Berarti tadi kata Rizal bosan ya? Bosan karena ngaji-ngaji terus, pengen ada olahraga. Iya. Berarti emang di sini tuh kalau sore olahraganya nggak dikasih waktu buat olahraga ya? Ya nggak ada sih kayaknya sih kak, paling kebanyakan ngaji gitu, habis ngaji pulang lagi. Tapi kalau katanya di hari Minggu ya kadang ada lari, hari Minggu ada lari ya, kadang ya lari keluar ya. Paling itu doang ada Itu gitu. doang. Tapi kalau menurut Rizal sendiri kan, Rizal kan cowok nih ya, ada nggak sih kayak olahraga? Karena mungkin di sini waktunya kurang buat olahraga, biasanya Rizal tuh mengaplikasikan, tahu nggak mengaplikasikan, melakukan atau digantiin Rizal tuh olahraganya apa biar Rizal tuh olahraga? Kan katanya Rizal kayak pengen banget olahraga. Menurut Rizal nih, kira-kira olahraga yang apa ya, yang gampang gitu walaupun di sini nggak dikasih waktu, Rizal gitu biasanya ngapain gitu? Bisa ngapain gitu menurut Rizal? Paling cuma ini sih kak, gelantungan aja gitu di jemuran ya. Jemuran. Iya. Wah, kalau nggak di ini ya, di pintu biasanya ya. Itu ya gitu sih, iseng-iseng gitu biar setidaknya menghilangkan bosan, penat gitu habis ngaji. Oh berarti walaupun di sini nggak dikasih apa namanya jadwal olahraga minggu doang ya, karena sisanya hari biasa banyakkan belajar sama ngaji. Mungkin Rizal pakai tadi ya apa bahasanya pull up gitu ya? Iya nggak tahu sih kak. Yang penting gelantungan aja. Kalau push up
pusat bisa. Bisa Nah, sering. ya paling habis pull up, habis apa sih namanya, gantungan itu yang tadi kakak bilang pull up, push up. Tapi teman-teman Rizal juga seperti itu. Apa Rizal inisiatif sendiri apa karena ngikutin teman? Ya ngikutin aja sih, ikutin orang-orang gitu. Kalau nggak teman-teman kan ada yang ikut push up ya ikut push up, ada yang ini yang gantungan gitu. Oh berarti Rizal ini termasuk kayaknya rajin banget ya olahraga nih. Udah bagus itu. Walaupun kan dikasih waktu olahraga, tapi Rizal nyempetin ya buat olahraga. Iya. Berarti kalau Rizal biasanya tuh push up-nya jam berapa aja tuh? Ya paling Apa Rizal nih konsisten kan ya, apa karena pas mau doang? pas mau aja sih Mau kak. aja. Ya, Kayaknya biasanya ada jadwal gitu. enggak, sering aja. Bukan terlalu sering jatuhnya, ya menyempatkan waktu gitu. Kan waktunya kan ya nggak terlalu, saya juga sih kurang gimana gitu lah, jadi menyempatkan waktu aja gitu Buat olahraga, Iya. walaupun cuma push up, kalau nggak apa gantungan Iya, gitu ya. iya. Selain berarti ngaji tadi kata Rizal lagi sekolah ya ngaji, tapi di sini kebanyakan yang ngaji gitu. Rizal juga dapat, kalau di sini ada piket kan ya, apa gimana? Ada sih piket kak. Piket, di situ juga dapat piket. Iya piket. Hadiah apa aja itu ya? Iya, ganti-gantian sih kak piketnya gitu, nggak nentu. Oh iya, nggak nentu piketnya. Biasanya kalau piket Rizal bagian apa? Piket paling per kamar 2 orang atau ini, pokoknya 2 orang gitu kak, yang bersih lah, nyapu, ngepel, terus tuh buang sampah, kayak gitu sih kak piketnya. Oke. Oke, kalau Rizal nih kan tadi katanya kelas 12 ya. Ya. Kelas 12 tuh katanya tadi kata Rizal jadi pengurus ya. Rizal pengurus apa? Bagian apa? Kan tadi kayak kalau kakak dengar-dengar tuh kayaknya pengurus itu di kelas 12 kayak pada pengen jadi bagian keamanan, ada bagian kebersihan, ada bagian apa lagi ya? Kakak apa lagi? Bagian apa lagi ya? Oh, jaga kantin itu kan kita kelas 12 juga ya? Iya. Apa aja? Apa sih? Kak Rizal bagian yang mana emang? Bagian ini kebersihan. Oh, kebersihan. Ah, Wah, bagian kebersihan berarti rajin bersih-bersih nih orangnya kayaknya. Bagian kebersihan. Gimana di bagian kebersihan, enak nggak? ya enak-enak aja sih kan, bersih-bersih doang gitu, cuma paling ambil sampah yang ya begitulah kak, pakai biar nggak bauin tangannya, pakai sarung tangan gitu. Biar nggak kotor juga gitu di tangannya, biar nggak bau gitu. Paling itu doang sih yang yang kurang enaknya gitu. Paling yang cuma gampang bersih doang gitu, sama sekitaran doang. Karena olah sini ya. Iya. Tapi kalau kan pengurus, berarti ngurusin anggota dong. Gimana ngurusin di bagian kebersihan, ngurusin anggotanya? Ya nanti dipanggil anggotanya, suruh bersihin per kamarnya gitu, nanti baru sama saya sendiri dicek gitu, biar biar terkontrol gitu bersihnya. Ya tahu sendiri lah anggota mah begitu kak, kadang-kadang nyantai aja kalau nggak didatengin gitu. Gimana nama Rizal kalau apa nyantai-nyantai? Ya kadang-kadang diomelin atau dikasih tahu gitu, karena juga buat dia sendiri juga gitu kan. Orang dia harusnya bersih ya biar enak ya. Iya. Terus tadi Rizal juga sebelumnya cerita sering telat, benar? Ternyata Rizal apa? Kalau nggak salah tadi kakak dengar nih, tadi Rizal yang cerita kan sering telat. Ya, itu kenapa bisa telat Rizal? Capek sih kak. Capek. Iya. Karena Ya capek pertama ya, jadi pengurus kan, jadi terus juga habis ngaji, bosen, maling, capek, istirahat dulu bentar, malah tembus, biasanya begitu. jadi kelupaan, terus jadi telat, istirahat Ya, dulu gitu ya. Iya, istirahat dulu gitu. Jadi itu yang membuat Rizal telat. Iya kak. Terus
Berarti Rizal tuh telat karena capek, karena dia rajin sih jadi kecapean. Rajin, tapi Rizal bagus ini, termasuk tadi katanya olahraga rajin ya kan, Iya, sempetin olahraga nggak ada jadwal, bosen katanya ngaji terus, kegiatannya kurang padat kali ya. Katanya bosen tadi. iya sih Kak. Terus ya Rizal udah lumayan hebat, maksudnya dengan kondisi keluarga yang mungkin seperti itulah ya. Iya Kak. Rizal juga udah nerima gitu kan, maksudnya dengan Rizal kuat. Rizal kan juga kan Rizal tadi milih mondok sendiri kan. Iya. Maksudnya Rizal itu udah bisa ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi dari kelas 7 itu ya mulai masuk. Ada lagi yang mau Rizal ceritain lagi? Iya. Apa ya? Saya dari ini sendiri sih keluarga gitu. Jadi masih kadang-kadang kalau misalkan balik itu balik juga jarang gitu. Karena apa ya? Udah males sih jatuhnya, kayak udah nggak mau gitulah. Paling beberapa sekali doang kalau pulang gitu. Kebanyakan katanya di pondok gitu. Tapi di Jumung sering. Di Jerman ya paling beberapa kali doang lah gitu. Jadi apa ya, kayak saya juga jadi males ke rumah terus gitu, ini di pondok aja lah tuh Kak. Jadi lebih senang kegiatan di pondok aja gitu ya. Ya di pondok aja gitu. Tapi kalau di pondok kegiatannya lumayan banyak. Nah, Tapi kadang bosan juga. juga Bosan juga. Tapi kadang juga sering telat. iya. Jadi Rizal tuh belum, kalau yang kakak dengar dari Rizal, jadi kayaknya sebenarnya Rizal tuh pengen gak sih kayak ngilangin bosannya itu, telatnya itu Rizal pengen ubah nggak sih? Pengen sih ya. Pengen. Biasanya salah satu contoh apa sih yang biasa buat Rizal itu semangat berkegiatan? Semangat berkegiatan Apa biar Rizal semangat di pondok, motivasi Rizal itu apa gitu? Yang membuat Rizal mungkin apa ya? Kayak mungkin karena mau ngebanggain orang tua, atau karena mungkin Rizal punya cita apa yang membuat Rizal bisa semangat itu biasanya apa? ya buat ngebuktiin aja gitu ke orang tua gitu, kalau misalkan bisa mandiri gitu, bisa sendiri gitu tanpa ada orang tua gitu pengennya. Jadi pengen buktiin gitu ke orang tua. Oh, itu alasan yang bisa buat Rizal semangat di pondok gitu? Iya, salah satunya. Terus juga biar juga pokoknya itu sih yang bikin apa ya, bikin semangat. Terus juga gimana caranya orang tua tuh bisa ngebuktiin, bisa bangga gitu ke saya, bisa ngebuktiin oh ini loh anak saya tuh bisa ini sendiri walaupun orang tuanya begitulah Iya. gitu. Terus ya Berarti buat ngebuktiin ke orang tua ya, biar Rizal tuh bisa mandiri di pondok, makanya Rizal bisa semangat gitu. Jadi kalau yang kakak dengar tadi, Rizal tuh sebenarnya udah tahu gitu gimana caranya. Kayak tadi sebenarnya Rizal tuh kayak tadi bosan ngaji. Sebenarnya kayak tadi Rizal sudah bilang tuh, kadang di sela-sela kesibukan karena ngaji terus, Rizal bisa olahraga sendiri. Kayak tadi Rizal bilang push up, kalau nggak gelantungan kan di pintu. Nah, itu juga udah bisa menjadi salah satu cara bisa dijaga nggak bosen. Mungkin dengan kebosanan itu Rizal bisa cari kegiatan lain. Apa yang biasa Rizal suka selain olahraga di sela-sela kesibukan? apa ya Kak? Ada sih Kak. Yang bisa ngebuat nggak bosan itu Mau pesen apa
apa main gitu sama temen apa gimana? Ya paling main sih, main Oh, bareng. main. Iya, main terus ngobrol lah, bercanda sama teman-temannya gitu, sama teman tuh. Jadi ngobrol bareng lah, atau cerita bareng lah di situ, ketawa-ketawa situ. Jadi itu bisa membuat Rizal jadi nggak bosan gitu ya di Iya, pondok tuh ya. iya. Jadi dari dari teman-temannya sendiri gitu Kak. Ya walaupun ada ya suka dukanya gitu, atau sering ya sering gitu suka jahil gitu. Senggol sana senggol sini. Iya, Ya. suka jahil. Tapi di jahil juga gak mau dijahilin. Sukanya jahil berarti. Gitu lah. Ya, ya, ya. Yang bikin menghibur saya gitulah. Ya. Tapi kan kalau di pondok kan enaknya teman-temannya banyak ya. Iya. Dari banyak daerah ya jadi teman gitu ya. Itu bisa jadi Rizal teman cerita gitu kan. Iya. Nah, kita langsung apa namanya konseling karena tadi itu permasalahan yang Rizal. Ada lagi nggak yang mau diceritain? Nah, ada sih. Nggak ada lagi. Nah, jadi kalau yang kita bicarakan tadi yang Rizal ceritain, sebenarnya Rizal tuh udah bagus gitu apa kayak tadi sebenarnya Rizal tuh mampu mencari dengan bosan itu Rizal tuh bisa mencari kesibukan. Kayak tadi kan Rizal udah bisa kayak mungkin diselingin sama teman walaupun kadang-kadang bosan lagi gitu kan, mungkin bisa diganti kegiatan berolahraga di kamar gitu kalau bosan ngaji terus ya. Iya. Nah kalau yang telat tadi kan misalnya sering telat itu karena kecapean. Nah sebelumnya Rizal tuh pernah nggak sih punya ide ngebuat apa kayaknya apa sih yang mau dilakuin dari pagi gitu biar kayak misalnya jam segini harus udah selesai gitu. Sudah pernah belum? Belum sih Kak. Belum. Iya. Tapi Rizal sendiri itu pengen nggak sih biar nggak telat lagi atau biar kegiatan nggak jadi bosan lagi? Pengen sih. Pengen gitu. Iya. Mungkin kayak apa namanya? Tapi Rizal udah pernah, kan tadi belum pernah ya ngebuat kayak apa yang mau dilakuin pagi gitu. Misal kayak contoh nih ya, misalnya Rizal ngaji selesai habis subuh tuh ya, habis subuh kan ngaji ya jam 6 ya. Habis subuh terus Rizal mau ngapain, apa piket atau mungkin Rizal gitu. Pernah mau nyoba kayak gitu belum? Paling ngikutin alur aja sih. Ikutin kayak waktunya ini gitu. Iya. Tapi Rizal belum punya target kapan selesai gitu Iya. kan. Kayak kapan ngerjain tugas gitu. Ya Allah. Jadi sebenarnya Rizal bisa coba buat hal seperti itu. Kayak mungkin Rizal kayak apa namanya pagi jam berapa Rizal mau ngapain gitu. Mungkin dengan habis itu misalnya Rizal mau piket, habis itu sekolah, kapan Rizal mulai piket, kapan Rizal mulai aktif di pengurusnya itu yang kebersihan itu kapan waktu sholat itu kita coba Rizal bisa atur gitu. Kira-kira bisa nggak hal seperti itu bisa ngebuat kira-kira nanti kedepannya mau apa biar hal tersebut nggak jadi bosan? Bisa sih. Bisa. Iya. Rizal mau coba? Mau sih, mau coba. Ya. Ya. Jadi mungkin nanti Rizal bisa mencoba hal tersebut. Nanti bisa Rizal ngebuat kayak contoh apa namanya? Kayak tadi kakak bilang pagi dari jam berapa sampai jam berapa Rizal mau ngapain? Kayak kegiatan Rizal yang apa namanya? Yang umumnya aja dulu. Tapi kayak misalnya, wah kita ada jam kosong nih, kita bisa biar kita kayak tadi kan Rizal kata bosan ngaji terus, mungkin ada jeda waktu istirahat kan? Mungkin Rizal mau ngisi kayak dengan tugas dulu biar hal tersebut nggak jadi bosan. Atau Rizal tadi mau di jam tersebut, di waktu tersebut kosong Rizal mau olahraga, atau di waktu tersebut Rizal mau nyamperin temen si A atau si B gitu buat Rizal ajak ngobrol.
kan bisa seperti itu. Kira-kira bisa? Bisa sih kan. Kadang kita juga bisa nih kalau apa namanya, semisal kira-kira kan tadi Rizal bilang itu mau kenapa Rizal bisa semangat berkegiatan karena ingin membanggakan orang tua. Mungkin bisa tuh nanti ketika Rizal buat sedikit dikasih kata-kata yang motivasi Rizal biar bisa semangat berkegiatannya itu. Gimana? Rizal mau nyoba? Mau nyoba sih Kak. Ya. Nyoba nanti. Jadi kira-kira menurut Rizal kira-kira kapan mau dibuat gitu? Ya secepatnya sih Kak, besok Sangat secepatnya kan bisa 2 hari cepet, 3 hari besok lah besok. Iya. Kira-kira kalau udah jadi mau Rizal mau nulisnya di mana biasa enaknya? Ya, paling di kertas aja sih. Ya kan karena di sini nggak ada HP ya, jadi nggak bisa nulis di HP ya. Ya enggak dong. Oh iya, ini kok. Iya. Jadi nggak bisa megang ya. Iya. Jadi mau nulisnya di mana? Di kertas. Kertas. Iya. Jadi ini Rizal coba di kertas. Nanti bisa Rizal buat yang menarik, pokoknya yang enak dipandang. Nah nanti bisa Rizal, kira-kira Rizal kalau udah buat itu mau taruh di mana? Di lemari paling. Dalam lemari? Nggak kelihatan loh? Enggak, di luar. Oh di luar? Iya, di pintunya itu. Itu. Iya. Tempel. Nah bisa tuh nanti ketika mungkin kalau di lemari kan Rizal bisa buka baju, ganti baju, ngambil sesuatu, kan bisa selalu melihat gitu kan. Iya. Boleh itu, coba nanti Rizal taruh di depan pintu. Iya. Coba dengan cara itu siapa tahu bisa membuat Rizal lebih efektif kan nanti berkegiatan. Yang telat, bosen, terus mungkin juga dengan nanti motivasi Rizal itu kenapa semangat yang tadi Rizal bilang karena orang tua ya mau mandiri, di Rizal bisa lebih giat nih nanti. Iya. Karena bosen ini kan Rizal bosen kegiatan ngaji terus. Iya terus. Kayak udah hatam berkali-kali nih. Enggak juga. Kan ngaji terus ya. Gitu. Mungkin nanti itu bisa buat gitu ya. Pokoknya dari kakak Rizal tuh udah hebat dengan keadaan Rizal sekarang. Dan Rizal sebenarnya udah bagus kayak tadi Rizal. Kenapa tadi kakak sempat nanyakan kenapa bosan? Benar Rizal tuh udah bisa mengganti hal tersebut kayak tadi Rizal bilang dengan bercanda, mungkin dengan olahraga kalau Kak Rizal bosan dengan ngaji terus. Kayak tadi apa membuat telat, mungkin nanti Rizal bisa ketika buat planning tersebut mungkin kedepannya jadi lebih baik. Nah jadi dengan hal tersebut ini kan kakak juga nggak maksa nih Rizal mau seperti apa. Ini kan sebenarnya Rizal tuh sudah bisa mencari apa sih yang nggak bisa saya lakukan, ternyata Rizal tuh bisa gitu. Karena mungkin Rizal belum sadar aja gitu. Ya kan? Iya. Nah itu yang namanya jadi proses counseling. Sebenarnya Rizal tuh mampu mengganti kayak tadi, mungkin kayak Rizal bosen, penat, Rizal mampu mengganti hal tersebut gitu. Ya kan? Secara tidak sadar sebenarnya Rizal tuh mampu gitu. Nah telat, mungkin Rizal bisa bikin schedule kan kalau bahasa Inggris ya kan, schedule, jadwal, planning apa yang mau dilakuin gitu. Saya pikir jam berapa nih bisa, bener nggak? Iya Kak, bener sih. Jadi harus dibikin jadwal berarti ya kayak biar nggak bosen, biar nggak telat juga gitu. Ya sih Kak, sering telat sih Kak. Iya gitu. Jadi sholat doang apa sekolah telat juga nih? kayaknya yang aku cuma telat sholat doang soalnya. Nggak tahu nih telat sekolah, telat makan gitu. kayaknya Saking terlalu rajinnya di sana.
berarti nanti Rizal akan nyoba ya. Ya coba. Jadi dari proses konseling ini berarti kurang lebih kita udah berapa menit nih kita ngobrol ya? Tahu kagak ngitung. Kayak gitu. Iya. Nah, jadi tadi apa Rizal yang mau Rizal lakuin? Bikin jadwal sih. Bikin jadwal. Iya. Biar apa itu di Rizal bikin jadwal? Iya, biar supaya biar nggak telat sih kak. Jadwal. Telat terus juga biar nggak boring juga, nggak bosen. Gitu. Terus di apa jadwal tadi biar semangat Rizal mau dikasih apa? Biar buat motivasi buat banggain orang tua gitu kalau bisa gitu. Jadi di itu biar Rizal tuh semangat ya. Iya semangat. Jadi gimana? Mungkin ini udah waktunya udah lama kita ini berbincang nih. Waduh. Aduh. Mungkin gimana nih perasaan Rizal? Kayak setelah tadi kan Rizal yang mau sendiri di sini, gimana setelah bercerita dari sama kakak, konseling sama kakak, apa perasaan Rizal? Iya sedikit lega sih kak. Sedikit lega. Iya. Alhamdulillah lega sedikit lega. Karena udah mengeluarkan unek-uneknya gitu ya. Iya kak. Apa yang Rizal dapat? Dapet biar nggak telat kali ya. Yang telat ya. Kayak tadi kan Rizal sebenarnya bisa, yang tadi kakak bilang tuh Rizal tuh udah tahu gitu apa solusinya, tapi Rizal belum menyadari gitu. Tapi lebih enak kan, lebih senang nggak konseling? Enak sih kak. Enak Iya. kan? Mau lagi nggak nanti? Iya siapa tahu ketemu lagi. Iya, jadi konseling tuh enak begini gitu. Jadi nggak takut, ini mah kita bukan kayak dipanggil pengasuhan ya tegang, kira ada salah gitu ya. Enggak, kalau konseling kayak gini maksudnya santai, ngobrol santai gitu. Jadi mungkin kedepannya Rizal kalau mungkin dunia luar nanti ada, misalkan kita butuh apa-apa ada namanya bagian konseling. Kalau di Serang tuh ada kayak rumah konseling gitu. Tapi kalau di luar negeri itu biasanya disebut kayak kita ada masalah ke psikolog ya. Nah, kalau ini bisa kita ke konseling, ke rumah konseling atau tempat-tempat konseling gitu. Bisa. Nah ini jadi proses konseling itu seperti ini juga buat mengenalkan diri apa itu konseling gitu kan. Nah, seru. Bener nggak? Iya seru sih. Kakak mau bosenin nggak? Enggak sih. Kebanyakan ketawa. Ya nanti kalau tegang nanti kayak di apa, polisi kayak di BAP. Ya, habis ini Rizal mau kemana? Paling istirahat lah kak, Istirahat. Iya. Tidur ya? Jam Iya. berapa tidurnya? Jam 10. Oke, ya udah. Ya. Mau lanjut kegiatan? Iya lanjut ya. Oke, ya. Ya. Udah. Ya. Semangat terus ya di pondoknya. Iya kak, makasih kak. Iya. Nanti kakak kalau kakak mainnya nanti kakak tanya.